Barcelona secara resmi akhirnya lolos ke perempat final Liga Champions musim ini, di mana hal itu berhasil mereka lakukan usai dini hari tadi, tim asuhan Hansi Flick tersebut berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas tim raksasa Portugal Benfica. Kemenangan ini sendiri dinilai sangat layak, terkhusus jika mengingat bagaimana dominannya Barcelona. Mereka tampil lebih baik dari awal hingga akhir, dengan Lamine Yamal dan Rafinha jadi bintang kemenangan tim lewat kontribusi gol yang berhasil keduanya buat. So, di video ini, kita akan ulas bagaimana pemain seperti Lamine, Rafinha, hingga Pedri jadi kunci di balik menakutkannya performa Barcelona musim ini. Saat Otamendi berhasil mencetak gol, ia mungkin sangat senang karena kembali membuka peluang timnya untuk bisa mengejar Barcelona. Tapi di sisi lain, kami pikir Otamendi juga tahu seperti apa mengerikannya Barcelona. Di laga tadi malam, Barca lagi dan lagi benar-benar menunjukkan kenapa mereka adalah tim yang akan paling ditakuti di UCL musim ini. Tak hanya menang, tim ini juga menunjukkan penguasaan permainan yang sempurna dengan banyak kreativitas dan keindahan, peluang hingga gol-gol berkelas. Dan hal itu tak terlepas dari peran krusial tiga sosok kunci di tim Barcelona musim ini, yakni Pedri, Lamine Yamal hingga Rafinha. Setelah di laga leg yang pertama, Barcelona mampu meraih kemenangan tipis 0-1 meski saat itu hanya bermain dengan 10 pemain. Memasuki leg yang kedua, Barcelona yang bermain di kandang sendiri langsung mendominasi sejak peluit babak pertama ditiup. Memainkan Pedri, Olmo, dan De Jong di lini tengah, membuat daya kreativitas di lini tengah begitu menawan. Dan itu menjadi semakin tajam saat Lamine Yamal dan Rafinha membuat umpan-umpan di sepertiga akhir begitu efektif. Benar saja, hanya butuh waktu 10 menit, Barca sudah bisa mencetak gol lewat Rafinha usai memanfaatkan umpan Lamine. Meski Otamendi sempat menyamakan kedudukan di menit 12, namun itulah usaha terbaik Benfica di laga ini. Saat selanjutnya Barcelona terus menciptakan peluang dan kembali unggul lewat aksi fenomenal dari Lamine Yamal yang melepaskan tembakan spektakuler yang melengkung ke sudut gawang. Barca unggul 2-1 sebelum di menit 42 Rafinha mampu menciptakan brace yang menutup laga menjadi 3-1. Di babak kedua, Barca sejatinya masih dominan. Sayang tak ada tambahan gol. Tapi menurut kami, ini sudah cukup dan ini adalah laga yang benar-benar fantastis. Bicara soal jalannya laga secara lebih detail, kalian bisa melihat data statistik berikut ini. Di situ kalian bisa melihat bagaimana Barca mendominasi hingga 65% penguasaan bola, melepaskan 20 tembakan berbanding 8 milik Benfica. Dengan 6 diantaranya merupakan on target untuk tim Barca. Untuk daftar pemain dengan rating tertinggi, di sana ada Rafinha yang mencetak 2 gol dan membuat 1 assist. Ia mendapatkan rating 9,1. Sedangkan Lamine Yamal keluar sebagai pemain dengan rating tertinggi kedua usai membuat 1 gol dan 1 assist. Diikuti Balde yang membuat 1 assist, Pedri yang menawan di lini tengah, hingga Jules Koundé dan Dani Olmo. Jelas menurut kami malam tadi semua pemain sensasional. Tapi Lamine, Rafinha, dan Pedri adalah jantung permainan Barca. Rafinha, Lamine, dan Pedri calon Ballon d'Or. Di tahun 2010, Barcelona pernah menempatkan 3 pemain mereka sekaligus dalam kandidat 3 besar peraih gelar Ballon d'Or. Ketiganya adalah Iniesta, Xavi, dan Messi. Nah, potensi itu dinilai banyak orang kembali bisa terjadi andai Barca mampu memenangkan Liga Champions, La Liga, dan Copa del Rey musim ini. Yang artinya,
Mereka memenangkan 4 trofi atau menyapu bersih gelar. Dan potensi 3 nama yang menurut kami bisa masuk dari tim Katalan adalah Pedri, Lamine Yamal, dan juga Rafinha. Nama pertama adalah Rafinha. Musim ini winger Barcelona asal Brazil memang tengah berada di level yang sangat-sangat tinggi. Bahkan dapat dikatakan melebihi ekspektasi siapapun. Di bawah asuhan Hansi Flick, Rafinha telah berkembang menjadi pemain yang lebih konsisten dan serba bisa. Ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga memberikan assist krusial, menciptakan peluang dan bahkan membantu dalam pressing tinggi, sesuatu yang dihargai dalam penilaian Ballon d'Or modern. Musim ini sendiri, dari 41 laga yang ia mainkan di semua kompetisi, 26 gol dan 16 assist telah Rafinha buat. Dan tak sedikit gol dan assist-nya yang tercipta di momen-momen krusial, termasuk UCL. Tercatat 11 gol telah dibuat Rafinha di Champions League, dan itu membuat namanya jadi top skor UCL sejauh ini. So, seperti kata pelatih timnas Brazil, Dorival Junior, musim ini Rafinha adalah kandidat Ballon d'Or. Selanjutnya ada Lamine Yamal, bintang muda Barcelona yang baru berusia 17 tahun. Meski masih sangat muda, Yamal sudah menjadi starter reguler di Barcelona dan menunjukkan kematangan yang jauh melampaui usianya. Di musim ini, ia telah mencetak gol dan assist dalam jumlah yang mengesankan. Total 11 gol dan 16 assist telah Lamine buat dalam 37 laga. Tapi nggak hanya soal statistik, ia juga seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Sebelumnya atau dalam edisi terakhir, Lamine Yamal ini juga telah memenangkan Copa Trophy atau pemain muda terbaik dan berada di peringkat 8 di Ballon d'Or 2024 yang menunjukkan bahwa ia sudah diperhitungkan di level tertinggi. Dan sekarang, dengan penampilannya yang terus menanjak, ia adalah sosok yang disebut-sebut layak bersaing untuk Ballon d'Or musim ini. Selanjutnya, bicara soal Pedri, kita mungkin tidak akan banyak melihat perannya sebagai pencetak gol atau pemberi assist. Tapi keberadaannya di lini tengah adalah alasan Barcelona punya dominasi dan kreativitas yang tak terbatas. Dan di musim ini, Pedri seolah menemukan versi terbaiknya sejak ia menjalani debut di tim Barca. Lihatlah rating performanya. Ia punya konsistensi luar biasa dan tak sedikit jadi MVP, meski kadang ia tak mencetak gol dan assist di sebuah laga. Sebagai fans Barca, kami pikir kalian akan setuju untuk menyebut Pedri sebagai pemain yang sangat penting di tim Katalan. Barca ingin memenangkan segalanya. Dengan kemenangan kontra Benfica semalam, pasukan dari Hansi Flick kini tercatat belum pernah kalah dalam 16 laga terakhir. Ini adalah catatan yang fantastis, dan itu telah membuat para pemain memiliki kepercayaan diri tinggi bahwa mereka bisa memenangkan segalanya. Tanya saja pada Gavi. Usai laga kontra Benfica yang memastikan Barca ke perempat final UCL, Gavi menilai jika Barca ingin memenangkan segalanya. Kami bercita-cita memenangkan semua gelar. Kami memenangkan Piala Super, dan sekarang kami ingin memenangkan gelar lainnya. Pedri kini dalam performa terbaiknya. Ia tidak seperti musim lalu karena cedera. Ia pantas mendapatkannya, ujar Gavi, sumber Barca Universal. Sementara itu, meski mengaku ini akan sulit, Hansi Flick juga menjelaskan hal yang sama. Jika Barca berharap untuk bisa memenangkan trofi Liga Champions, saya pikir penting untuk fokus pada perempat final. Namun tentu saja, ini adalah turnamen yang sangat sulit. Mungkin gelar tersulit yang dapat kami menangkan. Tetapi mudah-mudahan kami dapat meraihnya, ungkap Hansi Flick, sumber Barca Universal. Pada akhirnya hanya konsistensilah yang akan menjawabnya. Apakah Barca bisa melakukannya? Potensinya besar.
Pada akhirnya, kemenangan ini sekali lagi membuktikan jika tim Katalan Barcelona benar-benar penantang serius Eropa musim ini. Sekarang dengan melaju ke perempat final UCL, Barca akan menunggu pemenang antara Dortmund versus Lille yang akan jadi lawan mereka di babak selanjutnya. Sedangkan di La Liga, meski masih memuncaki klasmen, akan terus ada tekanan serius dari El Real dan juga Atletico. Sedangkan di Copa del Rey, laga tandang menghadapi Atletico Madrid akan jadi laga yang krusial bagi tim Katalan. Ya, jadi itulah cerita di balik kemenangan mengesankan Barca atas Benfica, di mana Lamine, Rafinha hingga Pedri kembali jadi kunci kehebatan tim Barcelona. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.